Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang harus paham ini. Kita punya mimpi tentang Indonesia. Mimpi ini bisa terrealisasi kalau kita punya pemimpin yang sesuai dengan mimpi itu. Untuk itu kita lihat rekam jejaknya. Misalnya begini, kalau lu tidak mau Indonesia kalau misalnya lu mau Indonesia tanpa kekerasan, ya lu jangan pernah memilih pemimpin yang pernah menggunakan kekerasan. Kalau lu misalnya mau Indonesia tanpa pelanggaran HAM, ya lu jangan memilih pemimpin yang pernah melakukan pelanggaran HAM. Kalau lu misalnya mau Indonesia yang tidak diskriminatif, ya lu jangan memilih pemimpin yang pernah melakukan diskriminasi atas nama apapun, atas nama warna kulit, ras, etnis, identitas dan sebagainya. Ya sederhana. Nah, menurut gua semua media massa, semua kaum terdidik harus membantu rakyat. Pemirsa, elektabilitas calon Presiden Prabowo Subianto kembali melesat terpaut jauh dengan Ganjar Pranowo. Hal ini berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJE Juli 2023. Survei LSI DNIJE menunjukkan Prabowo unggul jauh dari Ganjar. Menurut hasil survei dari LSI DNIJE, elektabilitas Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan, semakin menjauhi potensi calon presiden lawannya, Ganjar Pranowo. Survei ini merupakan simulasi head-to-head antara Prabowo dan Ganjar, yang selalu muncul sebagai dua nama paling atas dalam berbagai hasil survei terkait capres. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo mencapai 52%, sementara Ganjar Pranowo hanya 41,6%. Ini berarti Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih elektabilitas sebesar 10,4%. Perlu dicatat bahwa selisih ini semakin melebar dalam 4 survei terakhir LSI DNIJE sejak Januari tahun 2023. Pada awalnya, pada Januari, Ganjar sempat unggul atas Prabowo dengan selisih 4,6%. Namun, pada bulan Mei, Prabowo berhasil menyalip Ganjar dengan selisih 6,4%, dan selanjutnya semakin meningkat pada Juni menjadi 7,2%. Hasil survei terbaru pada bulan Juli menunjukkan selisih mencapai 10,4%. Hanggoro, peneliti dari LSI DNIJE, menyatakan bahwa mereka memprediksi elektabilitas Prabowo akan terus meningkat dari Ganjar. Hal ini didasarkan pada konsistensi elektabilitas Prabowo dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juli, elektabilitas Prabowo mencapai 52%, meningkat dari 38,5% pada Januari, 44,5% pada Mei, dan 50,4% pada Juni. Sementara itu, elektabilitas Ganjar naik pada Juni dengan 43,2%, tetapi kembali menurun pada Juli menjadi 41,6%. Menariknya, survei LSI DNIJE kali ini tidak memasukkan Anies Baswedan, kandidat calon presiden favorit dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan. Alasannya adalah karena Anies selalu berada di posisi ketiga dalam survei sebelumnya. LSI DNIJE ingin memfokuskan survei ini pada dua capres terkuat, yaitu Prabowo dan Ganjar. Survei LSI DNIJE dilakukan pada 1-15 Juli tahun 2023 dengan melibatkan 1.200 responden melalui wawancara tatap muka. Metode yang digunakan adalah multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9%. Hasil survei ini sejalan dengan survei dari Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada tanggal 23 Juli. Survei tersebut menunjukkan bahwa Prabowo juga unggul atas Ganjar dan Anies dalam berbagai simulasi. Prabowo selalu mendapatkan elektabilitas di atas 30% dalam simulasi 34 nama semi terbuka, simulasi 19 nama semi terbuka, simulasi 10 nama, dan simulasi 3 nama. Namun, perlu dicatat bahwa survei dari lembaga lain, seperti SMRC pada akhir Mei tahun 2023, menunjukkan hasil yang berbeda. Survei tersebut menempatkan Ganjar sebagai pemenang dengan elektabilitas sebesar 37,9%, disusul oleh Prabowo dengan 33,5%,
dan Anies dengan 19,2%. Kesimpulannya, berdasarkan survei LSI Denny JA dan Indikator Politik Indonesia, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas yang unggul atas Ganjar Pranowo. Walaupun demikian, hasil survei bisa berubah seiring perubahan dinamika politik, dan perlu diingat bahwa survei hanya merupakan gambaran pada saat tertentu dan bukan hasil pemilihan resmi. Bak Gayung bersambut, setelah terbit hasil survei LSI Denny JA menunjukkan Prabowo unggul jauh dari Ganjar, Megawati memberikan arahan pemenangan kepada Ganjar. Ganjar Pranowo telah menerima arahan terbaru dari Presiden Republik Indonesia kelima dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Arahan tersebut disampaikan oleh Ganjar saat menghadiri acara rapat koordinasi internal PDIP yang dihadiri oleh kepala daerah kader partai. 2 hari sebelumnya, ia bertemu dengan Megawati untuk mendapatkan arahan langsung dari beliau. Arahan dari Ibu Megawati adalah bahwa kader partai, ketika menduduki jabatan publik, wajib hukumnya menyejahterakan rakyat. Selain itu, beliau menegaskan bahwa ketika menjabat, landasan ideologi tidak boleh bergeser, ungkap Ganjar di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Bagi Ganjar, pesan dan arahan dari Megawati sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Menurutnya, pemimpin-pemimpin seperti Bung Karno, Megawati, dan Presiden Joko Widodo telah berhasil menjaga kedaulatan Indonesia selama masa pemerintahan mereka. Ganjar juga menyoroti program hilirisasi yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi untuk menjaga kedaulatan Indonesia, dan ia berjanji akan melanjutkan program tersebut jika terpilih dalam pemilihan Presiden 2024. Jadi, ada benang merah ideologi dalam estafet kepemimpinan nasional yang kita perjuangkan bersama, yakni untuk menyejahterakan rakyat, tambah Ganjar. Ganjar berkomitmen untuk bekerja bersama para kader PDIP dan rakyat Indonesia dalam mencapai visi tersebut. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga berbicara tentang pentingnya adaptasi terhadap teknologi, terutama dalam bidang informasi, baik bagi negara maupun partai politik. Ia membagikan pengalaman bertemu dengan berbagai orang dari seluruh penjuru Nusantara melalui video call, termasuk ibu-ibu pengajian di Sumatera dan para pegawai honorer di Papua. Saya bersedia untuk berkomunikasi melalui video call dengan siapa saja yang ingin berbicara dengan saya, asalkan waktu saya tidak terlalu padat, ujar Ganjar di hadapan ratusan kader utama PDIP yang mengikuti acara tersebut. Rapat koordinasi internal ini merupakan tahap kedua setelah tahap pertama dilaksanakan pada Senin tanggal 31 Juli. Konsolidasi internal ini diselenggarakan secara tertutup dan dihadiri oleh Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto. Ratusan kepala daerah dan pimpinan DPC PDIP dari berbagai wilayah di Indonesia turut hadir dalam acara tersebut, termasuk Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang keduanya merupakan kader Partai Banteng. Dalam kesempatan tersebut, Hasto, perwakilan DPP PDIP, mengajak para hadirin untuk terus aktif bergerak dan melaksanakan gerakan door-to-door, serta membangun komunikasi yang efektif dengan rakyat. Selain para kepala daerah, acara konsolidasi juga dihadiri oleh sejumlah pengurus pusat PDIP dan ketua PDIP dari tingkat kabupaten dan kota yang mendapatkan perolehan kursi di bawah 20% pada pemilihan legislatif tahun 2019. Beberapa tokoh teras partai yang turut hadir dalam kesempatan tersebut adalah Ripka Ciptaning, Made Urip, Sri Rahayu, Nusyirwan Sujono, dan Wiryanti Sukamdani. Acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh lain seperti Rohmin Dahuri, Hamka Haq, Ahmad Basarah, Jarod Saiful Hidayat, Mindo Sianipar, dan Rudi Antojen. Semua tokoh ini turut berpartisipasi dalam upaya memperkuat partai dan meningkatkan kinerja politik PDIP, demi memenangkan Ganjar Pranowo Capres yang diusung PDIP untuk Pilpres 2024 yang sudah dekat pelaksanaannya.
Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengembangan para yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.